Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Suryana, peserta Latsar Angkatan 1 Golongan 3 Kelompok 4 CPNS 2019 Kabupaten Sarolangun. Membahas mengenai nasionalisme tentunya tidak terlepas dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Karena materi wawasan dan kebangsaan sangat penting agar menumbuhkan rasa nasionalisme di generasi muda saat ini, bahkan di kalangan masyarakat. Karena pada prinsipnya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam bertindak sesuai dengan jati diri bangsa. Kemudian baru kita masuk ke nasionalisme. Mengingat sejarah perjuangan bangsa, kita pasti tahu bagaimana semangat rasa nasionalisme yang berkobar dari diri pemuda saat ini, dari diri pemuda saat itu. Mereka bersusah payah untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan. Bahkan mereka tidak takut untuk mati demi mempertahankan tanah air kita, yaitu Indonesia. Apakah semangat nasionalisme bangsa pada era globalisasi ini telah tertanam sangat kuat? Nampaknya rasa nasionalisme sedikit mulai memudar. Memang banyak generasi muda saat ini yang kurang bisa memaknai kemerdekaan bangsa dengan baik. Masih banyak yang diam atau seakan-akan acuh akan nasionalisme. Bukankah pemuda disebut-sebut sebagai agen of change yang diharapkan mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik? Banyak faktor penyebab yang membuat kita tak sadar akan hadirnya bangsa ini. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dilihat dari cara berpakaian mereka yang berdandan ala selebritis yang cenderung meniru budaya barat maupun budaya Korea. Kemudian ada dua faktor, internal dan eksternal. Faktor eksternal, maraknya geng motor yang membuat tindak kekerasan, pakaian luar yang menjadi tren kekinian, gaya rambut dijadikan mode saat ini. Masih banyak contoh lain selain ini. Untuk faktor internal sendiri, maraknya korupsi yang luar biasa yang terjadi di negara Indonesia. Penggelapan uang negara, penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Dengan semakin majunya teknologi, apakah semakin baik? Tentunya tidak, karena arus teknologi hanya akan membuat generasi muda ketergantungan yang bisa menyebabkan rasa sosial dalam masyarakat memudar, merasa asik dengan dunia sendiri, acuh tak acuh terhadap lingkungan, dan memiliki tingkat emosional yang sulit dikendalikan. Hal-hal demikianlah yang terkadang membuat generasi muda enggan untuk memperhatikan bangsa ini sehingga rasa nasionalisme mereka menurun. Jika kita mengaitkan tentang peristiwa tersebut terhadap nilai-nilai aneka yang khususnya ada di nasionalisme, di mana aneka terdiri dari 5 nilai dasar. Yang pertama, akuntabilitas. Kedua, nasionalisme. Ketiga, etika publik. Keempat, komitmen mutu. Dan yang kelima, anti korupsi. Tentunya bisa kita lihat dari contoh berikut, mana gambar ini mempertunjukkan sikap anarkis yang ada. Dengan contoh ini merupakan contoh atau ini merupakan pelanggaran terhadap sila keempat. Kemudian contoh kedua, terlalu asik bermain game sehingga lupa dengan waktu, lupa dengan Tuhan. Ini merupakan pelanggaran terhadap sila pertama. Selanjutnya melanggar tata tertib lalu lintas. Melanggar tata tertib lalu lintas sila ke-1. Selanjutnya ada lebih memilih produk luar negeri dibanding dalam negeri, melanggar sila ke-3. Kemudian ada juga
tawuran antar pelajar yang melanggar sila ke-3 Persatuan Indonesia. 4. Melanggar sila pertama, tidak mematuhi protokol kesehatan. Kemudian terlambat untuk datang ke sekolah merupakan pelanggaran terhadap nilai nasionalisme sila kedua dan kelima. Ada juga membuang sampah sembarangan sila kedua, dan tentunya hal yang sering terjadi di kalangan generasi muda lebih banyak memilih serial Korea dengan infografis yang ada berikut ini daripada menonton film dalam negeri. Kemudian juga faktor yang kadang menjadi acuh tak acuh generasi muda saat ini karena adanya tindak korupsi yang begitu merajalela, yang begitu banyak di negara Indonesia. Kemudian upaya apa untuk meningkatkan kembali rasa nasionalisme itu? Memberikan pendidikan sejak dini dalam lingkungan keluarga tentang sikap nasionalisme, penghormatan kepada bangsa, pengawasan secara menyeluruh terhadap lingkungan sekitar, kemudian menggunakan produk dalam negeri. Memberikan pendidikan Pancasila di sekolah, moral-moral, menanamkan sikap cinta tanah air dan sebagainya. Kemudian menggalangkan kegiatan pameran kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah, memberikan atau meningkatkan seminar atau menyelenggarakan kegiatan seminar nasional tentang kebangsaan, tentang sikap nasionalisme, dan lain sebagainya. Ini merupakan upaya-upaya kecil untuk terus meningkatkan sikap rasa nasionalisme kita. Masih banyak lagi hal-hal yang luar biasa. Kita mulai dari yang kecil untuk membangun nasionalisme lebih besar. Tentunya tetap menekankan kepada pribadi agar terus belajar sehingga bisa tetap menjaga rasa nasionalisme di kalangan generasi muda bahkan masyarakat. Karena akan percuma jika banyak upaya yang dilakukan tetapi kesadaran diri kita pentingnya nasionalisme tidak dijalankan dan tidak dihayati. Tetap semangat, saya Indonesia, kamu Indonesia, kita Indonesia, semua Indonesia. Saya Robi Suryana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.